Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang survei geologi dan geofisika. Yang pertama yaitu ada pengertian survei geologi. Survei geologi adalah penyelidikan secara sistematis dan rinci atas struktur fisik batuan yang membentuk lapisan paling atas dari kerak bumi. Dilakukan pemetaan lapangan sebagai alat membentuk lokasi macam-macam formasi secara tepat. Batuan-batuan dikumpulkan dari masing-masing bagian lapangan yang dipetakan dan diselidiki untuk menentukan umur, urutan kronologis, batuan sedimen, dan demi mengetahui posisi struktur yang mengandung minyak. Geolog minyak menggolongkan akumulasi hidrokarbon dalam 3 macam struktur jebakan yang disebut jebakan antiklinal dan jebakan patahan, serta jebakan stratigrafik. Penyelidikan ini merupakan tahap pendahuluan dalam proses pencairan minyak dan satu-satunya cara yang praktis selain pemboran untuk menentukan bentuk dan luas struktur bawah permukaan yang mungkin mengandung hidrokarbon. Lalu yang kedua ada tujuan survei geologi. Survei geologi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi khususnya yang terkait dengan batuan, yang diantaranya adalah struktur tanah, sifat dan kekuatan tanah dasar pada lokasi rencana bangunan, lalu lokasi dan volume material di bawah area. Yang selanjutnya ada lokasi dan volume material di quarry area, lalu geologi struktural dan sifat-sifat lapisan tanah, lalu deposit piroklastik, lalu deposit sedimen yang telah terbawa oleh aliran sedimen, lalu stabilitas lereng alur, lalu kondisi daerah aliran alur penutup lahan, dan yang terakhir peta geologi yang memuat jenis batuan yang ada di wilayah tinjau dengan masing-masing penjelasannya. Lalu yang ketiga ada metode survei geologi. Yang pertama ada pemetaan lapangan sebagai alat menentukan lokasi macam-macam formasi secara tepat. Yang kedua, batuan dikumpulkan dari masing-masing bagian lapangan yang dipetakan dan diselidiki untuk menentukan umur, urutan kronologis, batuan sedimen, dan sebagainya. Dan yang terakhir, survei ini dimaksudkan untuk memetakan morfologi, satuan bahan, struktur, serta mempelajari semua parameter geologi. Selanjutnya ada alat survei geologi yang terdiri dari peta kerja skala 1:50.000 atau bisa yang lebih besar, lalu kompas geologi, lalu GPS, lalu palu geologi, lalu lobe atau hand lens dengan pembesaran sekurang-kurangnya 10 kali, lalu termometer max dan pH larutan HCl dengan kadar 0,1, lalu pita ukur, lalu altimeter, lalu buku catatan lapangan, kantong sampel batuan, alat tulis dan kamera, lalu bor tangan, bor mesin, dan yang terakhir solder. Lalu selanjutnya yaitu tahapan dalam survei geologi. Yang pertama tahapan rancangan eksplorasi, yang kedua tahapan eksplorasi tinjau sampai tingkat strategis, yang ketiga tahapan eksplorasi rinci dan tingkat taktis, dan yang terakhir tahapan evaluasi dan praproduksi. Setelah survei geologi, lalu kita dilanjutkan dengan geofisika. Yang pertama yaitu dimulai dari pengertian survei geofisika. Survei geofisika ini adalah pengumpulan data geofisika secara sistematis untuk studi spasial. Deteksi dan analisis sinyal geofisika membentuk inti pemrosesan sinyal geofisika. Medan magnet dan gravitasi yang berasal dari interior bumi menyimpan informasi penting mengenai aktivitas seismik dan struktur internal. Oleh karena itu, deteksi ini dan analisis medan listrik serta magnet sangatlah penting, karena gelombang elektromagnetik dan gravitasi adalah sinyal multidimensi. Semua teknik transformasi 1D dapat diperluas untuk analisis sinyal ini juga. Survei geofisika dapat menggunakan berbagai macam instrumen penginderaan, dan data dapat dikumpulkan dari atas atau di bawah permukaan bumi atau dari platform udara, orbital, atau laut. Survei geofisika memiliki banyak aplikasi dalam geologi, arkeologi, eksplorasi mineral dan energi, serta oceanografi dan teknik. Survei geofisika digunakan dalam industri serta untuk penelitian akademis. Lalu tujuan survei geofisika ini adalah yang paling utama dari tujuan geofisika ini
yaitu membuat model bawah permukaan bumi dengan menggunakan data lapangan yang diukur. Pengukuran tersebut dapat dilakukan di atas permukaan bumi, bisa juga dilakukan di dalam permukaan bumi dengan ketinggian sudah ditentukan. Idealnya, kegiatan ini dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus, juga berkelanjutan dengan metode geofisika sesuai kebijakan penambangan. Ya, walaupun dalam proses penambangan tertentu, seringkali terjadinya hambatan atau kegagalan. Contohnya adalah kehadiran noise pada data yang digunakan untuk melakukan suatu pengukuran. Bahkan ada juga kendala berupa ketidaklengkapan data, bahkan kurangnya data pada suatu penelitian. Lalu ada metode survei geofisika. Yang pertama ada survei geolistrik. Survei geolistrik ini adalah metode geofisika aktif yang menggunakan arus listrik untuk memeriksa bahan tanah bawah permukaan. Metode ini dikenal sebagai geoelektrik atau resistivitas listrik atau DC resistivity atau geolistrik, dan istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada metode ini. Evolusi dan revolusi dalam teknologi instrumen dan teknik pemrosesan komputer telah memberikan kontribusi untuk pengembangan survei geolistrik. Survei geolistrik berlaku untuk sebagai survei seperti eksplorasi batu bara, eksplorasi emas, eksplorasi biji besi, eksplorasi mangan, dan eksplorasi mineral kromit. Lalu ada geomagnet. Geomagnet survei adalah metode geofisika pasif yang mengukur variasi intensitas medan magnet yang disebabkan oleh distribusi magnet bawah permukaan. Pengukuran variasi intensitas medan magnetik dilakukan pada permukaan tanah yang nantinya akan didefinisikan sebagai sifat geologi. Tujuan dari survei ini adalah tiada lain untuk mendefinisikan magnetik potensial anomali terkait dengan zona mineralisasi. Yang kedua, mendefinisikan medan magnet. Besaran vektor, mendefinisikan flux magnet atau unit. Yang ketiga, mendefinisikan kekuatan medan magnet atau intensitas. Yang keempat, mendefinisikan sifat dipol bahan magnetik. Yang kelima, mengukur magnetisasi atau polarisasi magnetik. Dan yang terakhir, mengukur momen magnetik dengan mengukur kekuatan magnet generator lapangan. Geomagnetik atau ground magnetic survey adalah alat yang sangat efektif untuk eksplorasi logam dasar. Lalu yang ketiga ada geophysiology, di mana merupakan metode yang sangat tepat dan akurat untuk mengetahui stratigrafi lapisan tanah dan pada aplikasinya di eksplorasi batubara. Metode ini dapat ditentukan tebal lapisan batubara, lapisan bukan batubara di dalam tubuh batubara untuk mengetahui kedalaman roof maupun floor batubara. Karena keakuratan tersebut, maka geofisikal memberikan data yang diperlukan pada rekonsiliasi data lubang bor dari hasil deskripsi mikro dan makro dari well site dengan data grafik hasil geofisik log, serta mengevaluasi secara kuantitas banyaknya batu bara di lapisan pada saat situasi dan kondisi sesungguhnya. Lalu ada alat survei geofisika yang biasa digunakan. Yang pertama yaitu Python 3 Georadar, yaitu alat ground penetrating radar atau yang sering disingkat dengan GPR, yang dapat dibawa oleh satu operator saja. Python 3 Georadar utamanya digunakan untuk survei hingga kedalaman tertentu. Unit ini dirancang untuk menyelesaikan berbagai jenis tugas geoteknik, geologi lingkungan, dan tujuan lainnya, di mana ketika diperlukannya survei yang tidak termasuk merusak lingkungan. Dalam proses loading, operator mendapatkan informasi profil bawah permukaan secara real time pada saat yang sama dan data direkam untuk digunakan lebih lanjut. Lalu selanjutnya ada tahapan survei geofisika. Yang pertama dilakukannya survei pendahuluan, lalu pemancangan dalam areal target, lalu pengukuran lapangan, dilanjutkan dengan pembuatan peta geofisika, lalu penarikan garis-garis ISO anomali, lalu penggambaran profil, dan yang terakhir interpretasi anomali.